Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di awal tahun 2021 ini, kami penyuluh pertanian Kebumen mempunyai sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Apakah itu? Ya, inilah siniar atau yang lebih dikenal dengan nama podcast. Siniar atau podcast ini kami kemas dalam bentuk suatu panggung penyuluhan. Hari ini adalah siaran perdana kami, sekaligus launching panggung penyuluhan. Dan di sini telah hadir Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, beliau Bapak Insinyur Haji Tri Haryono, dan juga Bapak Nur Hadi Mustafa SP, beliau adalah Ketua Tim dari Panggung Penyuluhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Nur Hadi. Pagi, Mbak Yuni. Ya, ini gimana kabarnya nih Pak Kadis? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya Pak ya. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Bapak Kepala Dinas telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam acara panggung penyuluhan. Gimana Pak? Ini untuk di awal tahun ini Bapak sedang sibuk kegiatan apa nih Pak? Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bahwa warahmatullahi wabarakatuh. di situasi yang pandemi ini, kita dari Dinas Pertanian dan para petani pada umumnya optimis bahwa panenan tahun ini kita optimis cukup bagus. Bagus ya Pak. Dan harapannya dengan situasi pandemi ini, para petani tetap semangat mengerjakan sawahnya dan hasilnya besok kurang lebih sekitar 1-2 bulan lagi bisa kita lihat dan bisa dinikmati oleh para petani. Kemudian dengan acara panggung penyuluhan ini, kami dari Dinas Pertanian sangat mendukung kepada para petani milenial, penyuluh milenial, penyuluh milenial yang ada di Dinas Pertanian, dan harapannya kita selalu mengikuti perkembangan. Jangan sampai kita monoton dengan teknologi-teknologi yang masa lalu, tetapi teknologi-teknologi yang modern kita ketinggalan. Gitu ya Pak? Iya, sehingga harapan saya dengan di launchingnya panggung penyuluhan Kebumen ini, informasi yang sedang tren itu jangan sampai tertinggal ya. Tertinggal. Pak, ya? Jadi intinya petani kita juga harus walaupun sebagai petani tapi harus milenial dan tidak boleh ketinggalan informasi-informasi seperti ini ya Pak ya. Karena sekarang ini di era digitalisasi sekarang ini kan informasi begitu cepat ya Pak ya. Ada perkembangan teknologi yang juga begitu cepat ya. Jadi acara panggung penyuluhan ini termasuk yang diapresiasi oleh dinas ya Pak ya. Kemudian untuk Pak Nur Hadi, ini saya panggilnya Pak atau Mas aja nih? Mas aja. Mas aja ya. Nanti kelihatan tua saya. Tapi sepertinya lebih pantas dipanggil Bapak ini. Oke, untuk ya udah Mas Nur Hadi aja ya. Karena kita sama-sama dari penyuluh pertanian ya, yang mengawali karirnya dari THL TBPP dulu ya Mas. Kita berangkat di tahun 2009 kalau tidak salah. 2009. Satu angkatan yaitu THL TBPP angkatan 3. Kita ya berdua. Ada yang angkatan 2008, ada yang 2007. Iya, saya juga lagi ngomongin kita berdua tadi Mas. Dan pernah satu BPP juga ya Mas Nur Hadi ya. Dan saya mengenal Mas Nur Hadi ini sosok yang sebenarnya kreatif. Sebenarnya kreatif betul. Ini sebagai penyuluh pertanian THL TBPP dan sekarang sudah menjadi P3K ya Mas ya. Sudah menjadi P3K. Ini yang mempunyai ide atau gagasan membuat panggung penyuluhan seperti ini. Sebenarnya awalnya itu gimana Mas? Apakah mendapatkan wangsit atau mimpi atau gimana atau dari pengalaman-pengalaman yang begitu panjang sehingga membuat Mas Nur Hadi ini ingin menciptakan sesuatu yang beda? Monggo. Ya, mohon izin Pak Kadis. Sebelumnya sebenarnya yang harusnya duduk di sini ini bukan saya. Loh, siapa? Karena ada nama-nama besar di belakang kita itu penyuluh. Ada Pak Rasid selaku koordinator jabatan fungsional kita, ada ketua perhitani kita juga yang terlibat dalam kegiatan ini Pak Minto, ada Mbak Lis yang nggak berhenti-berhentinya dukung kita itu di lapangan, kemudian ada Mas Agus Hendrawan, Pak Kasih itu juga supportnya luar biasa kepada kegiatan kita.
hari ini yang rencana ini sebagai tayangan perdana. Ya. Nah, untuk pertanyaan Mbak Yuni tadi, kenapa wangsitnya dari mana katanya? Ya siapa tahu aja Mas ada dari wangsit sebenarnya gitu. Ide awalnya itu dulu ya dari Pak Kadis sebenarnya, Pak. Oh, dulu saya pernah dengar dari Pak Kepala Dinas langsung betul, ya. Pernah dengar tawaran dari, bukan tawaran, semacam tantangan ya. Dari Pak Rasid yang menyampaikan, katanya Pak Kadis yang meminta coba penyuluh itu punya inovasi apa gitu. Inovasi. Pernah dulu didaftarin sampai tiap BPP itu harus mengeluarkan inovasi. Di bidang penyuluhan gitu. Itu kalau nggak salah itu challenge-nya itu sebenarnya udah lama, udah 1 atau 2 tahun yang lalu Pak Kadis awal-awal di sini gitu loh. Nah, saat itu memang udah kami ungkapkan, udah kami sampaikan ide panggung penyuluhan ini kepada sesepuh-sesepuh di sini kayak Pak Rasid, dulu masih ada Mbah Muji yang udah pada pensiun, Pak Paryoto. Dan beliau-beliau di Japfung ini sangat mendukung sebenarnya waktu itu, Pak. Cuman memang kita belum bisa merealisasikan ini. Dan semoga ini adalah titik awal dari mimpi kita bersama sebenarnya itu. Ya jangan mimpi saya juga. Jadi mimpi ini bersama berarti mimpi ya Mas bersama. ya? Saya terima kasih juga nih, timnya ini luar biasa Pak Kadis. Kita punya tim sampai lembur-lembur gitu ya Mas. Tim persiapan untuk manggung perdana ini. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Kadis bisa langsung hadir di tayangan perdana kita ini. Semoga nanti kami mohon sekali doanya agar ke depan apa ya, bukan hanya sekali ini, jadi nanti rutin ya? Kita rencana mau setiap Jumat kita akan tayang 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali berupa materi. Lah kenapa memilih panggung seperti ini? Mungkin alasannya ya, jadi latar belakangnya karena memang benar apa yang dikatakan Pak Kadis tadi itu di sambutannya, kita itu informasi saat seperti ini nih begitu cepat, bahkan ya memang harus kita ikuti perubahan-perubahan zaman seperti ini gitu. Apalagi bukan didukung ya, dihadapkan pada pandemi mulai awal 2020 sudah itu kita penyuluh di lapangan itu Pak kadang mau mengadakan pertemuan kelompok atau gapoktan dengan jumlah tertentu kan agak susah ya Pak ya, ada batasan-batasan, bahkan kita besok pagi 2 hari harus di rumah saja, instruksi gubernur. Oh iya betul, tanggal 6-7 ya betul. Makanya ini bagi kami itu, bagi tim, bukan bagi saya ya, ini udah menjadi kerjaan tim. Bagi tim itu menjadi solusi untuk kita tetap bekerja, menyuluh dari panggung penyuluhan seperti ini. Walaupun kita tetap nggak ninggalkan tupoksi kita yang di lapangan yang selama ini kita lakukan, laku susi, kunjungan ke lapangan langsung, tapi ada tambahan yang kami merasa ruang cyber itu kadang masih sepi diisi oleh penyuluh. Makanya penyuluh kami minta nanti ke depannya itu tiap minggu sekali ada yang tampil di sini untuk menyuluhkan sebagai ya tanggung jawab lah, dalam tanda kutip tanggung jawab tetap menyuluh kondisinya apapun gitu ya. Mbak Yuni. Sebentar Mas Nur Hadi, sepertinya tadi ada yang menarik untuk ditanyakan. Tadi Mas Nur Hadi sempat mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah idenya dari 2 tahun yang lalu, sekitar betul. Bahkan masih ada yang Pak Muji itu masih beliau belum purna ya. Nah selama 2 tahun itu terus kemudian baru terwujud sekarang, itu kira-kira kendalanya apa? Sebenarnya kendala, kalau melihat kendala ya itu hanya kurang bulat saja tekadnya waktu itu Pak. Belum bisa disatukan. Belum bisa disatukan antara pemikiran-pemikiran teman-teman. Antara pemikiran di dalam ide saya juga, kemudian dari tim juga kita belum bisa menemukan sebuah tim yang harusnya solid, ini harusnya seperti apa. Oh gitu. Jadi itu kita mulai menjaring, seolah-olah menjaring itu maksudnya mulai mengawali ide-ide kegiatan itu dengan lomba video kemarin itu Pak. Oh iya, sempat ada lomba itu video memang juga ya. Kami pengen itu gerakan penyuluhan lewat media-media sosial di ruang-ruang cyber seperti ini itu didukung semua penyuluh dalam artian secara bersatu gitu loh Pak. Makanya ini kegiatan ini bukan hanya kegiatan perhitani ataupun
kita itu dulu PT Ya, HLTBPP. kita ini termasuk timnya dari 3 organisasi profesi jadi ya. kita 3 organisasi profesi itu Dari kenapa Balikpapan. lama saya punya mimpi harus menyatukan itu semua, termasuk teman-teman TPP ini, tenaga penyuluh daerah ini memang kami libatkan jadi satu untuk membangun nama besar penyuluh Kebumen gitu loh Pak. Ya, intinya kita menyatukan mimpi bersama ya Mas. Bersama. Dan kalau nggak ternyata bersama saya nggak bisa kalau cuma apa-apa, gitu. ya ibaratnya kalau kita mau jalan sendiri kan tidak akan Nggak tercapai ada tujuan kita apa-apanya. ya Pak. Ya. Jadi, Ya, ini untuk Pak Kepala Dinas, ini gimana nih tanggapannya dengan adanya panggung penyuluhan seperti ini? Apakah penyuluhan kita kan sebagai penyuluh pertanian tupoksinya adalah merubah perilaku petani dan keluarganya. Nah, ini apakah lebih efektif menggunakan media seperti ini ataukah masih efektif dengan cara konvensional seperti dulu? Jadi terima kasih, tadi saya flashback dulu ke belakang bahwa sebetulnya bukan profesi itu yang tadi Mbak Yuni sebutkan 3 profesi, sebetulnya bagi saya semenjak Maret tahun 2019 itu tidak ada 3 profesi itu. Sebetulnya saya sudah menyatukan bahwa tidak ada THL TBBB, tidak ada pendamping, nggak ada. Adanya penyuluh pertanian. Gitu ya, Pak. Dari awal saya Maret 19 saya jadi kepala dinas sudah disatukan. Sudah saya satukan, sehingga dengan metode ini, mari kita bangun penyuluhan di Kabupaten Kebumen ini. Di samping tupoksi, jelas laku susi, kunjungan dan latihan, ini tetap kita dari dinas akan mendukung, akan spot dan mendukung sekali dengan adanya penyuluhan yang digital ini. Nah, soal efektif dan tidak efektif itu tergantung saat-saatnya. Tergantung kondisional ya Pak ya. Kalau memang saat seperti sekarang, kumpul-kumpul kita masih situasi terbatas, pandemi, kumpul-kumpul terbatas, ya kita menggunakan metode ini mungkin lebih efektif. Jauh. Kita bisa, para petani bisa menerima informasi itu, kita bisa menyampaikan. Ya, itu sangat apa? Saya kira tidak ada bedanya, sama-sama efektif itu. Ya, Mas Nur Hadi, ini tadi harus dicatat ya, dukungan penuh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Nah, ini sudah menjadi salah satu modal utama kita untuk melangkah lebih jauh lagi, untuk membuat sesuatu yang lebih inovatif lagi. Nah, ini kira-kira setelah panggung penyuluhan, nanti ada lagi nggak inovasi-inovasi dari penyuluh pertanian Kebumen? Sejak awal sebelum lomba video itu kita udah merumuskan semacam tujuan bersama sebenarnya itu. Ya intinya untuk menjaga kekompakan penyuluh dan apa ya, kita pengen penyuluh Kebumen itu punya posisi tawar sendiri sebenarnya Pak gitu. Jadi ada tujuannya itu, tujuan bersamanya itu, dan kegiatannya kita punya ada 3 kegiatan besar yang harus kita garap bersama. Satu adalah inovasi metode penyuluhan. Salah satunya adalah dengan panggung penyuluhan seperti ini. Ya. Kemudian nanti kita pengen ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh. Jadi kapasitas penyuluh itu ya diri kita sendiri. Itu ada kegiatan-kegiatan semacam BIPTEK, seminar nasional dan sejenisnya itu yang kita garap bersama juga. Dan satu lagi kita yang nggak kalah ketinggalan, nanti rencana itu kita udah punya tim, udah bentuk 3 tim itu. Satu timnya lagi adalah tim pemasaran produk pertanian unggulan Kebumen itu Pak. Jadi nanti di kelompok-kelompok saya yakin Kebumen ini kalau dikumpulkan banyak list produk yang unggul-unggul dari petani kita. Dan ini nanti tim pemasaran itu udah ada timnya. Nanti kita rencananya itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang membantu memasarkan produk unggulan petani wilayah binaannya masing-masing minimal lah. Jadi membantu memasarkan produk petani itu. Jadi sebenarnya kita timnya tim besar ya Mas, tapi dibagi 3 sub gitu ya, dibagi 3 sub. Dan untuk Mas Nur Hadi sendiri terjun sebagai ketuanya ya, ketua tim. Enggak ada ketua, sama saja. Sama saja. Enggak ada pemilihan ketua gitu. Tidak ada pemilihan ketua, betul. Jadi kita sama tim, ada tim dari 3 sub
bidang itu tadi bersatu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita sebagai penyuluh pertanian Kebumen agar menjadi lebih baik ya, lebih baik, yang aktif, kreatif dan inovatif ya, betul. Jadi dengan ini dari tahun 2021 ini saya mencanangkan bahwa setiap penyuluh itu harus punya kelompok andalan satu. Kelompok andalan. Jadi kalau unggulan. Jadi kalau penyuluh kita yang P3A itu 90. Kemudian penyuluh PNS-nya itu kurang lebih 80-an. 170 ditambah yang dari APBD itu sekitar 40-an, berarti kita 180 90 tambah 60 150 tambah 170 berarti kita akan mempunyai kelompok unggulan paling tidak itu 170 kelompok unggulan. Nah, ini dalam hal apa Pak? Unggulannya itu bisa administrasinya kah, atau produksinya kah, atau kelembagaannya kah? Itu saya instruksikan kepada teman-teman PPL, pilihlah kelompok yang terbaik. Terbaik dalam hal apapun ya Pak ya? Apapun, jadi pilih yang terbaik gitu loh. Sehingga harapannya di kelompok itu kan mempunyai keunggulan. Nah, nanti dari keunggulan kelompok-kelompok ini bisa memberikan ilmunya melalui panggung penyuluhan juga bisa. Nah, harapannya cepat para petani lebih cepat menangkap dalam mengadopsi teknologi ya Pak ya. Ya, jadi ini PR buat kita Mas, PR buat para penyuluh pertanian Kebumen bahwa Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen mengharapkan ada paling tidak satu wilayah unggulan untuk wilayah binaan satu penyuluh pertanian, yang kalau tadi dijumlahkan sekitar paling tidak ada 170 kelompok unggul dalam hal apapun. Ini PR-nya buat Mas Nur Hadi, dan ini termasuk salah satunya bisa ya Pak ya dijadikan misalkan kita ada satu kelompok yang unggul dalam hal teknologi informasi, betul ya Pak ya, atau mungkin kelompok yang unggul dalam hal kelembagaannya atau produksinya, atau produk unggulannya yang bisa kita pasarkan lewat teman-teman tim kita tadi. Apa yang direncanakan Pak Kadi sebenarnya ngeklop itu. Sebenarnya mimpi kita sama. Sebenarnya mimpi kita sama dengan Pak Kepala Dinas ya. Tinggal menyatukan aja. Kalau sudah disatukan kan. Jadi ini untuk tanggapan berikutnya. Harapannya Pak Kepala Dinas untuk kegiatan seperti ini itu gimana? Terima kasih. Jadi setelah saya launching ini, jangan sampai kegiatan ini berhenti di sana. Jadi kalau sudah berani launching saya minta bantuan sama para penyuluh milenial ini harus tambah semangat. Soal nanti fasilitas nanti kita spot dari dinas ya. Cuma yang paling penting kan modal semangat itu. Semangatnya dulu ya Pak. Kalau modal yang lain itu gampang. Itu. Kalau semangatnya sudah nggak ada, percuma juga nggak jalan. Sehingga semangat ini teman-teman milenial kumpul nanti kira-kira seperti ini lokasi di sini perlu pembenahan nanti jadi seperti studio kecil lah studio beneran nanti beneran sebenarnya Mas. Ini juga beneran cuman agak kurang sempurna seadanya yang maaf Pak. Nanti ke depan yang penting kuncinya satu, semangat. Amin. Kalau semangat yang lain gampang mendukung, tapi kalau semangatnya itu nggak ada, itu kita repot semua. Mungkin harapan saya itu. Perlu dicatat Mas Nur Hadi, perlu dicatat sekali bahwa Bapak Kepala Dinas mendukung sepenuhnya baik moral maupun material. Yang penting punya semangat. Yang lainnya gampang. Yang lainnya gampang. Yang penting kita semangat dulu. Bisa dijadikan kata kunci sahabat tani ya. Yang penting semangat. Asal jangan sampai semangit. Ini buat iklan aja. Untuk berikutnya Mas Nur Hadi, ini kira-kira kemarin kan sempat ada yang namanya kompetisi video. Kompetisi video ini dan sudah beberapa bulan yang lalu. Itu kira-kira nanti akan direncanakan lagi atau tidak?
untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas itu nanti ada timnya sendiri sebenarnya, dan itu masih digodok beberapa kegiatan di tim peningkatan kapasitas. Tadi kan timnya ada 3 ya. Tim satu itu tim peningkatan kapasitas kita penyuluh, kemudian tim kita metode inovasi metode penyuluhan, termasuk salah satu unggulannya panggung penyuluhan ini. Yang ketiga itu ada tim pemasaran. Itu di tim peningkatan kapasitas itu sedang digodok beberapa kegiatan. Kemungkinan nanti ada juga termasuk kelanjutan lomba video untuk biar nanti teman-teman lebih mahir, lebih berkompetisi kualitas videonya Kebumen itu. Dan ada fintech dan sejenisnya juga nanti. Insya Allah nanti ya kami mohon doanya beneran Pak Kadis, semua tim 3-3-nya itu nanti bisa mewujudkan impian kita bersama lah. Dan saya juga spesial ini tayang perdana ini menghadirkan Pak Kepala Dinas. Pak Kadis. Ya, betul. Jadi ini suatu kehormatan dan suatu pecutan buat kita tim itu loh. Nah, tim-tim yang di belakang layar ini jangan sampai kita sudah dihadirkan, jangan sampai nanti Pak Kepala Dinas kita terus mandek di tengah jalan. Ya. Mau Pak Kadis yang buka kok terus mandek gitu kan, nah, kita malu ya. Itu memalukan itu. Ya, kami mohon doanya juga Pak Kadis. Pokoknya support dari dinas full. Tinggal semangat aja. Siap, insya Allah semangat aja. Nanti mengenai fasilitas mungkin kita bisa ini kebutuhannya apa nanti kita belum bisa sekaligus tetapi bertahap. Insya Allah nanti kita upayakan bersama. Cuma seperti tadi saya sampaikan, jangan cuma habis launching ini 3 bulan, habis 3 bulan ini langsung wah kacau nanti. Itu diketawain ini. Kalau niat tekad kita bulat itu sih rencana 1 minggu sekali kita akan upload setiap Jumat, Pak. Jadi ada di YouTube, ada di podcast, ada di beberapa media sosial kita atas nama, nanti kalau mau searching ya, itu penyuluh pertanian Kebumen. Ini jangan lupa sahabat tani, dicatat sahabat tani ya. Penyuluh pertanian Kebumen. Itu kata semua kita standarisasi nama penyuluh pertanian Kebumen karena tujuan biar kita satu ya Mas. Ya, satu. Penyuluh pertanian Kebumen. Nanti di-subscribe juga Pak nggih. YouTube-nya di-subscribe. Sudah, Pak Kadis sudah subscribe. Kayaknya sudah. Sepertinya sudah kalau menurut penerawangan saya, Pak Kepala Dinas kita itu termasuk yang milenial. Yang mantau YouTube kita jadi selalu mantau YouTube kita. Dan ini buat Mas Surhadi, kembali lagi ke acara panggung penyuluhan. Untuk acara panggung penyuluhan ini kan siaran perdana. Siaran perdana kita menghadirkan Pak Kepala Dinas untuk launching. Iya. Nah, kemudian berikutnya, kira-kira narasumber yang akan dihadirkan itu dari siapa? Kalau lingkup narasumber kita sebenarnya tidak membatasi, asalkan itu temanya kita memang temanya untuk pembangunan pertanian memang Pak. Jadi rencana kedua ini udah kita deal tadi narasumbernya langsung dari Bu Sekdin, insya Allah mendukung Pak. Bu Sekdin, Bu Ipung nanti insya Allah yang kedua akan tampil di sini untuk Jumat berikut. Akan diupload materi-materi penyuluhannya dari Bu Sekdin. Dengan tema apa? Ini boleh dibocorin nggak? Dibocorin dulu nggak temanya? Dibocorin nggak ya? Kalau masih rahasia juga tidak apa-apa ya. Tapi sepertinya Bu Sekdin ini lagi fokus untuk membangun korporasi petani. Korporasi petani itu termasuk yang jadi perbincangan hangat ya. Itu lagi hot ini. Jadi petani karpe itu nanti kan kita petani bukan hanya tradisional tapi udah dibentuk dalam korporasi. Lengkapnya nanti Bu Sekdin. Ya, lengkapnya nanti Bu Sekdin ya. Kalau sekarang Mas Nur Hadi nanti malah membocorkan ya. Ya, ini untuk Pak Kepala Dinas gimana ini? Ada ide, ada satu usulan nggak? Kira-kira yang lebih berkompeten untuk dihadirkan sebagai narasumber di sini itu dari siapa? Jadi kalau pendapat saya, itu siapapun boleh. Siapapun boleh, silakan. Yang penting intinya itu sama, memberikan penyuluhan kepada para petani di Kabupaten Kebumen khususnya. Nah, kemudian mungkin lebih meluas lagi. Tetapi yang perlu materi kita suluhkan itu yang memang kondisi-kondisi diperlukan oleh para petani. Atau yang isu-isu sedang hangat. Isu-isu yang sedang in. Kemudian situasi yang kondisi yang sedang in juga. Iya, betul. Jadi harapannya betul-betul
penyuluhan ini bisa dirasakan oleh para petani, khususnya petani milenial. Oh iya. Karena kan yang biasa dolanan mainan itu, iya. itu kan petani-petani milenial ya Pak milenial itu. Ya, jadi tidak melulu hanya penyuluh pertanian saja, Ya. tapi bisa juga dari tokoh-tokoh yang mungkin menginspirasi Ya. di bidang pertanian. Bidangnya tetap bidang pertanian. Betul. Jangan Jangan keluar dari garis dunia ya. pertanian. Ya. Repot nanti kalau itu. Kita bukan ahlinya juga, Pak. Kita nggak tahu malah. Biasanya ngomong- Nanti saya bingung malah mau iya. menanyakan apa. Oke, ya ini sepertinya perbincangan kali ini sangat seru sekali ya. Tapi sayang sekali mungkin karena waktu kita yang terbatas, juga mungkin Pak Kepala Dinas mau ada kegiatan lain. Terima kasih, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Dinas telah hadir di tengah-tengah kami untuk membuka atau launching di siaran perdana panggung penyuluhan. Jadi kita ada tagline panggung penyuluhan siniar penyuluh pertanian Kebumen. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Nur Hadi Mustafa SP yang telah menyempatkan waktunya. Tapi ternyata memang Mas Nur Hadi ini loyalitasnya tanpa batas loh. Sampai lembur-lembur sampai tadi malam ya bersama tim. Kalau boleh saya simpulkan, jadi intinya ini terjadi seperti ini, terbentuk sebuah panggung penyuluhan. Awalnya itu dari sebuah mimpi. Iya. Ya. Dan kalau boleh saya simpulkan bahwa ketika kita lebih berkomitmen pada mimpi kita dan tidak berada pada zona nyaman kita, maka disitulah akan terjadi perubahan. Karena kemajuan tidak akan tercapai jika tidak ada perubahan. Perubahan bisa dimulai dari sekarang dan tidak perlu menunggu nanti. Karena kita sebagai penyuluh pertanian Kebumen dituntut untuk melek teknologi. Sudah saatnya penyuluh pertanian Kebumen menggunakan teknologi informasi untuk penyuluhan. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya